Oke. Oke, kawan-kawan, kelompok kita kebagian REBT, CBT, dan realita. Mungkin untuk pertama kali bisa apakah ada yang bisa dibahas dari 3 pendekatan konseling ini? Mungkin ada hal-hal yang kurang dimengerti, nanti dibahas bareng-bareng. Monggo. Belum sempat baca, kadang Mas. Mungkin dari Pak Udin ada yang pengetahuan awal gitu, kita kan ini sama-sama belajar tentang 3 ini. Kalau dari saya, sebenarnya kalau boleh jujur ini, konseling yang saya lakukan mungkin tidak berpola. Jadi anggaplah kayak teori-teorinya ini saya sedikit perlu belajar lebih ekstra sepertinya. Pak. Bu, nggak tahu Kalau untuk Pak. teorinya tadi sempat saya menyimak dari Bu Prof. Nur tadi terkait WDEP. WDEP itu sebenarnya kalau saya mempermudah pemahaman saya di awal itu mirip dengan GROW. GROW itu dari goal, kemudian reality, option, dan way forward. Goal itu maksudnya adalah tujuannya seperti apa, gambarannya jelas, tujuan seperti apa, terus kenyataannya untuk doing-nya, kenyataannya sekarang seperti apa. Kemudian WDE, E-nya tadi apa ya? Evaluation. Evaluasi itu semacam kita memiliki option kalau dalam teknik ini GROW. Option berarti setelah kita realitanya seperti ini, kita mengevaluasinya seperti apa. Kita punya option, punya pilihan-pilihan gitu. Kemudian setelah itu bagaimana tindak lanjut dari option. Kalau WDE, P-nya apa ya Pak Yoga? Mungkin teman-teman. P-nya planning. Planning kan berarti membuat tindak lanjut dari option tadi, betul begitu ya? Dari pilihan-pilihan. Ya, mungkin begitu. Mungkin kita kan juga sama-sama belajar. Nah, ini Jadi, untuk kalau di Pak Yoga, jadi kalau di saya dulu yang kami dapatkan dari pelatihan itu WDEP itu serupa dengan GROW. Oh ya. Ya, GROW itu maksudnya goal, reality, option, dan way forward. Saya kira itu saja. Oke, dari Pak Udin, kalau gitu kita bahas realita dulu saja ya. Soalnya ini seingat saya dulu ketika kuliah ini adalah konseling yang paling singkat sekali waktu saya kuliah. Kalau sekarang sudah ada yang lebih singkat lagi ternyata. Kalau sepemahaman saya itu BDE tahap konselingnya yang pertama itu menggali persepsi, keinginan, lalu do itu apa yang sudah dilakukan anak untuk mewujudkan keinginannya. Lalu E itu konselor membantu anak mengevaluasi, misalkan apakah yang dilakukannya itu sudah berhasil atau belum. Dan tentu saja biasanya belum. Lalu P itu adalah merumuskan rencana baru yang lebih efektif. Itu kalau yang saya tangkap begitu waktu kuliah dulu, dan ya sesekali pernah saya terapkan ini kalau sedang kondisi ada anak yang terburu-buru gitu konselingnya itu. Yang E tadi apa Pak? Evaluasi dari D, dari apa yang sudah dilakukan oleh anak itu. Mungkin dari yang lain, monggo. Soalnya kalau mungkin P-nya, Pak, setiap perguruan tinggi P-nya planning. Soalnya mungkin ya setiap perguruan tinggi itu apa yang diajarkan kan tekniknya beda-beda gitu. Soalnya kan ya tekniknya sebenarnya kan banyak gitu loh. Siapa tahu nanti saya juga dapat hal-hal baru gitu harapannya, biar makin variatif gitu. Mungkin di kita mungkin masih baru kan, teman-teman sudah tahu ya tentang GROW. Sepertinya mirip loh. Nah, itu.
Saya Belum, baru Pak. dengar Saya ini Pak nggak Udin. Saya, tahu. Pak. Nah, berarti ini kan anggaplah ini studi kasus gitu ya, studi kasus anggaplah Ya. gitu ya. Soalnya Ada kalau hal baru. won itu kan apa yang diinginkan, sedangkan kita menyebutnya itu goal. Goal. Nah, Iya kan, gitu kan? Apa yang diinginkan? mirip Pak. Apa? Memang Kemudian, mirip Pak itu konsepnya. Ya. ya, Goal doing. dan won itu. Iya, ya. Nah, ini mungkin nanti bisa jadi topik untuk kita. Oke, mungkin teman yang lain. Kalau grow kepanjangannya begini teman-teman, kalau grow kita sharing dulu. Jadi G-nya itu adalah goal. Kemudian R-nya itu adalah reality. Reality itu kenyataannya saya seperti apa. Sama dengan doing ya kira-kira. Kemudian kemudian O-nya itu adalah option. Option pilihan-pilihan yang akan kita lakukan untuk menempuh goal. Kemudian W-nya adalah way forward. Jadi tindak lanjut dari option tadi. Bisa diterima itu W-nya Pak apa, Rizal Pak? ya? Diulangi, Pak. Oke. W-nya apa, Pak? Diulangi, Pak. Way forward. Tindak lanjut. Way forward. Jalan selanjutnya apa ya? Jalan selanjutnya itu maksudnya tindak lanjut. Perencanaan, kalau Pak Yoga tadi hampir sama, Pak. Planning itu kan perencanaan ke depannya apa? Sama, hampir sama sih sebenarnya way forward ya. Oke, saya kira itu masukan dari kami. Mungkin teman-teman yang lain, Bu Nurul, yang psikologi bagaimana Bu Nurul? Kita sepertinya perlu masukan juga ini dari psikologi. Apa ya? Kalau dari saya terus terang itu kan cuman teori ya dipelajari. Tapi pada saat pelaksanaannya menghadapi siswa, yaitu balik lagi nggak bisa matok pakai teori mana. Jadi akhirnya ya campur-campur gitu, nggak akan. Apalagi menurut saya teori psikoanalisa itu sangat jarang digunakan di sekolah. Lebih sering kan kita pasti behavioris dan humanis. Itu aja dicampur-campur gitu, dan nggak bisa kita kalau udah praktek gitu ya menghadapi siswa, nggak akan mikir ini harus pakai teori apa gitu kan. Yang penting permasalahan itu bisa selesai gitu. Itu yang jadi tujuan kita. Jadi kalau menurut saya untuk konseling di sekolah menghadapi peserta didik itu lebih banyak kita menggunakan behavioristik dan humanis ya. Kalau psikoanalisa hampir tidak pernah digunakan. Kalau saya pribadi sih seperti itu. Mungkin dari yang lain. Kalau yang Benar pernah menerapkan yang apa? Behavioral atau bagaimana Bu pengalamannya Bu? Lebih banyak sih behavioral ya. Behavioral. Soalnya kan yang kita hadapi siswa, kebanyakan kan siswa itu salah suai ya. Jadi yang diperbaiki itu perilakunya dulu. Gitu. Kalau pengalaman saya dan selama ini yang saya lakukan seperti itu. Mungkin dari ibu-ibu yang lain. Ayo Bu Heni, jarang ngedenger suaranya. Bu Heni, monggo Bu Heni. Iya, sama kayak Bu Nurul. Saya juga jarang Bu pakai yang teknik yang lain. Kebanyakan juga behavioral sama yang humanis. Nah itu memang karena ya lebih familiar gitu loh Bu. Jadi memang orientasi kita kan menyelesaikan masalah anak. Nah otomatis kita mencari cara yang mudah langsung bisa mengena ke anak. Jadi ya itu saya rasa cara atau trik yang paling mudah itu ya behavioral sama yang humanis tadi. Itu menurut saya. Mungkin ada yang Bu Muti Matul, pripun Bu? Maaf itu namanya salah itu. Sabiko, tuh Iya. Sabiko.
Pak Yoga belum Iya. hafal udah modul 5. Aduh, sama aja Pak. Kadang penyelesaian masalah itu juga dilihat biar apa permasalahan itu selesai sih dari perilakunya, tingkah lakunya biasanya begitu. Pak Iqbal, lalu Pak Iqbal. Pripun Pak, pengalamannya Pak Iqbal? Nun sewu teman-teman, masalah teknik dan pendekatan konseling memang saya nol besar lah. Nol Sama, Pak. besar karena apa Nun sewu, saya angkatan lama lulus 2005 sementara lab UNES aja belum ada. Perpustakaan jurusan belum ada. Terus sebatas teori-teori kayak gitu penjelasan tapi tidak pernah ada gambaran gitu loh. Kalau menggunakan misalnya behavioristik, tekniknya apa, gambarannya kayak apa. Nah, akhirnya kita ketika sudah masuk di lapangan, saya lebih cenderung pendekatannya pendekatan agama. Anak tak suruh istighfar, wudhu, merenung, sudah selesai. Seperti itu. Jadi mungkin secara keilmuan itu ya salah. Salah sebagai guru BK tidak seperti itu, harus ada keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya kayak pendekatan-pendekatan yang sudah dibekali dari kampus, tapi nampaknya ketika sudah mengalami defisit keilmuan yang parah, akhirnya mengambil jalan pintas seperti itu, apalagi di Kementerian Agama untuk MGBK nggak jalan. Kemudian diklat BK ngantrinya lama banget, bisa sampai sekian tahun. Seperti itu Pak Yoga. Oke, terima kasih Pak Iqbal. Ini berarti temuan baru lagi nih. Berarti gini aja Pak Yoga. Ya. Maaf ini memotong. Kalau misalkan langsung dirumuskan permasalahannya tadi kan yang saya sudah buat ya, pokoknya baru 2 konsep tadi, konsep PDEP sama konsepnya Pak Udin yang grow tadi. Kalau misalkan untuk slide selanjutnya itu langsung ke permasalahannya gimana Pak Yoga? Miskonsepsinya itu Pak ya maksudnya? Iya, langsung apa sih yang dibingungkan kita-kita ketika. Berarti paling tidak antara yang pengalaman dan apa temuan baru kita sudah dapat ya masing-masing ya. Iya. Ya, nanti tinggal diplorkan kalau ditanya Bu Nur. Kemudian untuk miskonsepsi mungkin sekarang dari membaca modul tentang KB2. Di sini ada REBT, realita dan behavioral. Kalau dari saya sendiri, yang sering saya alami, yang sering saya miskonsepsi itu adalah teori ABC-nya behavioral dan teori ABCDEFG-nya REBT. Penerapan di lapangan itu kadang sulit untuk perilaku yang ditampakkan siswa itu, apakah itu adalah B-nya behavioral atau A-nya REBT. Nah, itu yang sering saya alami di sekolah. Jadi dan yang kedua adalah yaitu tadi sama seperti teman-teman mungkin ketika ada masalah itu ini nanti kita pakainya yang mana. Soalnya kadang-kadang di tengah-tengah itu ternyata baru tergali lebih dalam, ganti apa ibaratnya seandainya dokter itu ganti obat gitu, ganti pendekatan, itu yang sering saya alami. Mungkin Bapak Ibu yang lain, monggo. Ya, mohon maaf, mungkin saya menjembatani Pak Yoga. Boleh saya bertanya ke Pak Yoga, Pak? Boleh. Pak, kalau saya bisa saya jawab, kalau tidak nanti ke Prof. Nur. Gini Pak, permasalahannya anak datang ke kita di ruang BK itu kadang tanpa terprediksi, istilahnya accident ya. Ya. Nah, ketika melakukan pelayanan dengan teknik tertentu kan ada tahapan-tahapannya itu.
apakah Pak Yoga sempat itu untuk memikirkan saya menggunakan teknik apa? Apakah sempat seperti itu? Karena saya cenderung sepakat sepaham, semadhab kira-kira ya dengan Bu Nurul. Kalau kadang kita pokoknya ada anak, kita tangani, kita selesaikan permasalahannya, yang penting selesai di anak. Gitu. Tanpa tahapannya itu A, B, C, D atau sampai G dan lain sebagainya. Mohon maaf, itu kira-kira bagaimana itu Pak Yoga? Kalau yang saya alami itu ketika anak datang itu yang saya bukan ibaratnya sebagai UGD-nya gitu Pak ya. Itu adalah pembinaan hubungan dulu Pak kalau saya. Itu selalu saya buat dulu. Soalnya kadang anak-anak itu ada yang kenal saya, ada yang belum gitu. Terus biar anak-anak itu tenang itu bagaimana gitu. Saya biasanya begitu. Ini kalau saya loh ya enggak tahu bener salahnya. Kalau sudah tenang, lalu saya gali informasi. Jadi berbasis data gitu Pak saya. Saya gali informasinya ini masalahnya apa gitu. Mengarah kemana? Apakah ada misalkan ternyata ini ada pemahaman yang kepercayaan yang keliru, maksudnya dia memiliki masalah kepercayaan keliru, misalkan wong saya aja misalkan gini, wong saya enggak usah belajar aja dapat nilai KKM, kenapa harus belajar, misalkan gitu Pak ya, misalkan loh ini. Atau yang lain misalkan saya ingin sepeda tapi tidak dibelikan oleh ayah, misalkan begitu, misalkan. Saya biasanya kalau dapat masalah sudah ketemu masalahnya gitu, saya sebisa-bisanya saya sesuaikan dengan pendekatan, soalnya ya saya taunya ini gitu, soalnya dikit-dikit lah, meskipun dia nggak powersis, tapi saya usahakan untuk sesuaikan ini, soalnya gitu. Saya kadang itu pakai Pak, pakai untuk menghafalnya ini pakai itu loh, apa namanya tuh? Disingkat-singkat gitu loh. Misalkan kalau RBT itu kan A B C D E F G, kalau realita W D E P. Nah, kalau behavior ini A B C gitu. Saya biasanya cuma begitu, dan saya ambil tipe masalahnya apa gitu. Misalkan kalau RBT itu setahu saya yang berkaitan dengan irasional, pemikiran irasional. Kalau realita itu ketidaksesuaian antara keinginan dan apa yang dikerjakan. Sebentar Pak. Kalau behavioral. Mohon diulang Pak. Kelihatannya penting sekali ini. Iya betul. REBT untuk irasional ya Pak? Ya, sepengetahuan saya begitu Pak, untuk anak-anak yang punya pemikiran irasional. Oke. Cuma keirasionalnya seberapa, nanti masuk kemana itu juga perlu belajar lagi gitu saya. Oke. Terus Pak? Lalu kalau realita ini biasanya saya terapkan untuk anak-anak yang antara keinginan dan apa yang sudah mereka lakukan itu tidak sejalan. Misalkan tadi pengen nilai bagus, tapi di rumah males, seperti itu. Atau yang kadang itu, Pak saya kenapa tuh Pak tetap dipanggil ke sini, kayaknya kan dia pengen tidak bolos, tapi diajak teman ternyata ikutan gitu. Itu kan antara yang dilakukan dengan yang diinginkan kan tidak sama gitu. Nah, kalau behavioral jujur saya ini kurang menguasai. Untuk behavioral saya biasanya saya terapkan untuk anak-anak yang melanggar pelaturan. Misalkan ini anak bolos. Kenapa kok bolos? Saya yakin, soalnya dulu waktu kuliah itu memang dijelaskan itu ada mata kuliah yang membahas khusus ini behavioral, yaitu analisis pengubahan tingkah laku, sama dosennya dikasih teori dasarnya itu behavioral ini. Jadi ketika anak melanggar peraturan itu adalah B dari behavioral. Sementara yang perlu kita tangani adalah perilaku yang mendahulunya ini agar nanti menjadi anak itu tidak mengulangi lagi gitu. Waktu itu sama dosennya dicontohkan
bagaimana membuat peraturan sekolah dengan teori behavioral ini, itu dulu. Saya ingat saya begitu. Jadi saya menerapkan behavioral tidak pada konseling biasanya, tapi pada hal-hal yang seperti itulah. Misalkan saya membuat peraturan di kelas, atau ketika sekolah itu sedang membuat peraturan apa, itu saya usulnya menggunakan teori behavioral ini, seperti itulah. Tapi jarang kalau diterapkan ke benar-benar ke dalam konseling, saya hampir tidak pernah. Hanya 1 kali waktu itu, hanya 1 kali ketika ada siswa saya yang takut kucing. Takut kucing waktu itu dengan cara itu desensitisasi sistematis. Didekatkan pelan-pelan gitu loh, Pak. Misalkan kucingnya ditaruh dulu 10 meter. Lalu anak maju 1 langkah, gimana rasanya. Itu pun masih gagal, soalnya sebenarnya sudah sampai anak ini mau nyentuh kucingnya, mau nyentuh, ngelus-ngelus gitu. Cuman karena itu di lapangan ya, goda oleh temannya, kucingnya disentil, loncat lah, ngenai dia, waduh gagal akhirnya itu. Oke. Itu kalau pengalaman saya. Jadi Ini maaf saya potong ya ini. Iya. Baik. Jadi tadi kan saya simpulkan seperti ini tadi miskonsepsinya jenengan. Yang teori ABC behavioral sama teori ABC DEF-nya pada realita itu masih pada RBT, Pak. Oh, pada RBT, sorry. Ya, pada RBT itu masih yang membuat bingung adalah yang A-nya untuk apa itu, Pak ya? Gini, buat bingung itu ketika ada perilaku itu masuk ke A-nya REBT atau B-nya behavioral gitu. Oh ya, maksudnya itu ya. Ya. Oke. Terus yang kedua tadi pemakaian teknik ketika di tengah-tengah ada, ini saya tulis dualistik pendekatan karena bingung seperti itu, Pak ya? Iya, soalnya kadang kita setelah kita gali informasi itu, oh ternyata bukan ini masalahnya, ada masalah lain yang mendasarinya gitu loh. Oke. Apakah boleh langsung ganti pendekatan, sebenarnya begitu. Itu miskonsepsi dari saya. Mungkin teman-teman, intinya di sini kan kita disuruh untuk yang berkaitan dengan behavioral kan ini, pendekatan behavioral, bukan psikoanalis, bukan postmodern. Mungkin kalau teman-teman dulu dari dosennya punya pendekatan yang lain seperti Pak Udin tadi, kami siap menampung juga nih untuk biar semakin semakin kreatif nanti di lapangan. Monggo kawan-kawan. Kalau yang CBT tadi penggunaannya yang gimana ya Pak untuk CBT? CBT waktu saya kuliah belum ada Pak ini, belum diajarkan. Oh gitu ya. Jadi saya juga masih bingung ini CBT ini gimana. Intinya kan kognitifnya kan ini. Soalnya setiap saya baca buku itu pasti ada dijadikan satu dengan REBT, cuman bedanya ada di mana saya juga tidak tahu itu. Nah, perbedaannya, yuk kita cari bersama-sama Perbedaannya ini apa? CBT, REBT. Mungkin kawan-kawan yang lain dalam menerapkan teori dengan teori sejenis lah, misalkan ini kan yang kita bahas ini tentang kognitif, itu masalah yang berbasis pemikirannya anak-anak gitu. Monggo misal Bu Nurul, perspektif psikologi, monggo. Lagi nyari tentang CBT, kayaknya kok pernah ada dijelaskan waktu S2, tapi saya juga lupa Pak, ini lagi nyari. Saya kira itu kok Pak itu. Yang REBT sama CBT itu cuma istilahnya yang beda. Kelihatannya kalau
konsepnya itu kok hampir sama. Iya nih, sepertinya konsepnya hampir sama. Kelihatannya cuma di istilah saja itu kelihatan. Soalnya di modul yang dibahas banyak juga RIBT-nya ya, CBT-nya enggak begitu. Soalnya di slide-nya Bu Profesor Nur tadi juga RBT-nya itu langsung di garis miring dengan CBT. Ya, di sini kok. Atau mungkin bisa ditanyakan untuk miskonsepsinya Pak Yuga antara Ya, RBT itu sama aja CBT. nanti. Mantap Ya. itu. Bu, bedanya apa ya? Gitu nanti. Soalnya saya sendiri lihatnya kok hampir sama. Aduh, ini mencari perbedaannya belum ketemu, Bu. Itu aja, cuma 1 jam ya. Ini sudah 20 menit ya. Terus ini saya menambahkan sedikit Pak Yuga, apakah masuk ke miskonsepsi materi atau enggak, tentang yang kemarin. Untuk yang tadi kan irasional itu kan kalau secara kategori kan itu sudah dikatakan, saya tadi juga membaca modul di situ, sudah dikatakan bahwa irasional itu termasuk tergolong tidak sehat. Padahal untuk konseling kemarin waktu dijelaskan oleh Pak Joko kemarin, konselor kan hanya menangani anak yang dikatakan tanda kutip yang dikatakan sehat. Itu gimana? Sebenarnya saya juga bingung. Nah itu, kalau yang saya tangkap, ini kalau menurut saya Pak, ya betul salahnya saya tidak tahu. Irasionalnya itu bukan irasional dalam kondisi, maaf ya, gila itu bukan. Ya. Tapi lebih ke arah, itu loh, misalkan saya ingin dapat nilai bagus, tapi saya nggak mau belajar. Itu kan. Gini, Pikiran saya tadi seperti itu Pak pertama. Iya. Tapi setelah membaca modul tadi di halaman berapa ya saya lupa. Ya yang untuk yang RIBT pokoknya bab itu kok ada irasional itu menegaskan bahwa masih masuk ke dalam kondisi tidak sehat secara mentalnya di situ. Wah, mungkin kalau mengarah ke sana direferal aja kalau saya. Iya. Rasanya ke arah ke sana. Misalkan saya ingin naik misalkan saya ingin masuk surga tanpa meninggal dunia dulu, misalkan itu. Saya tadi pikirnya kayak jadi Pak Kiai kan itu. Bukan lebih ke begitu, langsung Pak. kejauhan gitu loh pikirnya. Kalau jalan konsepsi modul tadi. Menurut saya bukan begitu, Pak. Jadi yang dimaksud, suara saya jelas ya? Agak tersendat Pak Udin. Putus-putus Pak Udin. Putus-putus Pak. Oh, ini lagi down ini jaringannya. Tapi bisa diterima ya? Halo? Bisa. Kalau irasional dalam pendekatan RIBT itu adalah condong pada pola pikir anak yang terbayang-bayangi oleh sesuatu yang tidak masuk akal, begitu loh. Pikirannya anak yang terbayang-bayangi oleh sesuatu yang di luar akal. Mungkin dia takut bayang-bayang, mungkin dia takut kayak tadi ya kucing kucing, terus kemudian dia takut dengan warna putih. Masa dengan warna itu takut? Nah, itu pemikiran yang irasional. Saya kira di situ, Pak. Sedangkan tadi yang satunya apa ya, Pak ya? Yang satunya apa tadi terkait pelayanannya untuk anak-anak yang apa? Itu adalah kita fokusnya ke sesuatu yang perkembangan yang baik. Jadi kita fokusnya ke perkembangan yang baik. Bukan pada maksudnya ya ini sama-sama normalnya, maksudnya dalam skala psikologis ini tidak bermasalah gitu. Sedangkan untuk RIBT ini irasional yang dimaksud kalau saya memahaminya adalah seorang anak tersebut memiliki semacam gangguan psikologi, kira-kira begitu. Karena di pikirannya itu dia terhantui, terbayang-bayangi sesuatu hal. Ya walaupun misalkan ada anak yang takut dengan, saya pernah menemukan anak didik saya itu takut dengan ini Pak, ulat Pak.
sampai karena takutnya saking berkelanjutan dia itu menjerit kayak mohon maaf kayak orang yang gila. Nah, pemikiran mereka ini ya perlu kita perlu kita bantu supaya mereka beralih dari kondisi tersebut ke kondisi yang normal saja gitu. Ya. Apa seperti itu ya kira-kira? Pak Rauf? Bisa mungkin, Pak. Tetapi iya bisa mungkin. Kalau yang saya tangkap tuh seperti misalkan gini, Pak. Misalkan hari ini saya ujian kenaikan kelas. Kemudian saya merasa kalau saya nanti tidak naik kelas, saya malu karena menganggap naik kelas itu adalah sebuah aib keluarga misalkan itu. Padahal kan naik kelas itu kan tidak naik kelas kalau memang kita sudah sungguh-sungguh kan ada sesuatu yang wajar, ada sebuah proses gitu. Itu yang saya tangkap itu irasionalnya itu seperti itu. Atau mungkin ketika mau ngomong dengan orang misalkan saya mau ngomong dengan orang itu nggak berani karena nanti takut dimarahin, padahal kan tidak selalu akan dimarahi gitu loh. Jadi nanti malah enak gitu. Itu yang saya tangkap itu dari irasionalnya REBT yang itu. Sementara yang dikatakan Pak Udin tadi itu kalau saya nangkapnya itu adalah masalah di bawahnya behavioral. Kalau yang itu kalau saya tidak tahu nanti Prof Nur bagaimana. Beliaunya kan lebih ahli nanti. Iya. Tanyakan saja nanti. Nah, dari situ saya timbul pertanyaan lagi, Pak. Untuk yang teori kognitif behavioral ini, yang termasuk REBT, atau yang bawahnya itu, kira-kira apakah bisa untuk seperti Pak Yoga tadi pengalaman tentang kucing tadi, itu kan mungkin saya bisa mengatakan, nggak tahu betul salahnya, itu merupakan seperti fobia kucing. Nah, apakah teori ini juga bisa untuk menangani anak yang fobia? Kalau menurut saya sih tergantung fobianya, Pak. Kalau fobianya parah ya sebaiknya kita referral saja kalau saya loh. Kalau itu fobianya itu kalau kayak fobia kucing kan tidak mengancam nyawa, Pak, ya itu ya. Atau mungkin dia nggak fobia banget sebenarnya, ya cuma takut gitu aja, nggak sampai kalau ada kucing sampai pingsan dan sebagainya kan nggak sampai kan itu. Kalau yang saya tangani itu ya cuma dia kalau ada kucing itu teriak-teriak gitu, mungkin takut. Sebenarnya takut kecakur itu loh, Pak. Oh, takut karena mau takut dilukai gitu, Pak ya? Nah, takut digigit atau padahal kan kucing tidak semuanya gigit, semua kucing itu cakur. Kalau misalkan kena gigitan kucing kan juga masih bisa diobati. Itu yang saya tangani kemarin itu anak yang begitu, bukan yang misalkan ada kucing terus dia langsung pingsan karena punya bayangan macam-macam, atau misalkan kalau lihat kucing terlalu ada kucingnya jadi gede. Nah, itu kalau seperti itu saya referalkan kalau saya itu. Soalnya bukan ranah kita itu. Ya, soalnya saya juga punya temen itu fobia sama nasi. Jadi kalau Berarti tahu ini sebutir ya, nasi sudah. Ya Bu, turun. kalau tadi kalau saya bisa mengambil kesimpulan dari yang tadi dibicarakan, jadi sepertinya tujuan konseling dari setiap teknik itu berbeda, ya betul nggak? Misalnya tadi masalah fobia tadi, misalnya fobianya adalah fobia kucing. Jika kita menggunakan teknik behavioral, tujuan kita adalah untuk mengubah perilaku konseli jika berhadapan dengan kucing. Ya. Setidaknya dia bisa menjadi lebih tenang jika dia bertemu dengan kucing. Nah, kalau misalnya tujuannya itu untuk mengobati fobianya terhadap kucing, itu harus pakai teknik konseling yang lain. Ya, misalnya dia itu fobianya karena dulu pernah
dia punya pengalaman di 5 tahun pertamanya itu mempunyai pengalaman buruk dengan kucing. Berarti kalau kita ingin mengobati fobianya itu berarti harus pakai teknik psikoanalisis ya, berarti kan pengalamannya yang digali gitu ya. Jadi berbeda tujuan akan menggunakan teknik yang berbeda gitu. Ini yang kalau bisa saya simpulkan. Ya begitu mungkin Bu Nurul. Itu juga ya saya maksudkan, bagaimana kalau ada masalah terus di tengah-tengah masalahnya ganti, itu salah satunya ya begitu itu. Misalnya masalah kucing ini tadi, ngomongnya pertama anaknya cuma takut digigit atau takut kena dicakar. Ya ternyata setelah digali waktu kecil memang beneran pernah diserang kucing banyak misalkan kan. Iya, sudah atau dia kan mungkin pernah waktu dia melakukan kesalahan oleh orang tuanya pernah dikurung di ruangan yang penuh dengan kucing misalnya. Nah, misalkan begitu. Itu udah. Itu yang saya maksud tadi. Bagaimana kalau di tengah-tengah ternyata masalahnya beda dengan ibaratnya data awalnya lah gitu. Iya. Mungkin di tempat Bapak Ibu dulu ketika kuliah ada yang something new gitu yang belum dibahas di modul itu, bisa di-share gitu Pak untuk menambah apa ya, cerita biar banyak gitu loh. Kalau yang kuliah dulu. Ini saya agak paham RBT soalnya dulu skripsi saya tetap sama Prof dan konsulnya sama Prof Nur gitu soalnya. Sedikit pantesan hantam banget ya Pak. Ya cuma yang RBT aja ini. Saya dapat info memang Pak dari ahli itu begini. Kita nggak perlu menguasai semuanya. Memang Pak. Kita cukup satu saja dikuasai, kita bisa memodifikasi. Katanya begitu. Ada yang ini orang ahli loh Pak. Jadi saya ya, begitu ya. Tapi saya satu pun masih belajar. Kalau Pak, saya yang satu aja bingung gitu Pak mempelajarinya, apalagi mempraktekannya. Dosen saya yang satunya itu sebenarnya tidak ngajar kita ya. Itu malah gini, dari banyaknya ini pendekatan ini, ya terapkan aja apa yang cocok dengan keadaan itu. Boleh dicampur-campur, malah beliaunya itu begitu malahan itu. Iya, yang sering justru malah mencampurnya itu. Iya. Cuman, mencampurnya kan enggak sembarangan, itu kan juga sulit. Nah, yang kita lakukan tuh kadang-kadang formulanya juga sembarangan. Nah, itu. Yang penting masalah beres. Kalau dari Pak Iqbal gimana dulu Pak? Maksudnya dengan pendekatan keagamaan, karena sangat efektif loh Pak. Kadang saya menemukan ada orang psikologi itu yang curhat. Saya sebelum konseling itu anak saya Al-Fatihah, saya kirim Al-Fatihah ke anak. Kemudian saya doakan. Tiba-tiba anak itu sudah diam. Mungkin gitu. Masalahnya tiba-tiba selesai atau gimana Pak? Mohon kira-kira gambarannya Pak. Kalau saya sih tidak sejauh itulah. Terus ketika ada anak yang bermasalah, biasanya saya cek dulu sholatnya. Kalau sholatnya baik, dalam artian tertib lah minimal, itu sudah sangat membantu. Dan biasanya kalau yang sering terjadi di MTS itu kan masalah-masalah misalnya berkelahi dengan temannya gitu. Ini sudah mulai kan, ya? Kalau berkelahi itu kan, ini udah mulai nggih. Bisa di room meet saja Pak nanti Pak. Ya nanti disambung ya Pak Iqbal. Ya. Insyaallah. Gabung lagi. Ini nanti